Halo, silakan Ibu Winda memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Sudah bisa dimulai, Bu? Sudah bisa dimulai? Sudah. Oh, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya semuanya ya. Kameranya di-on-in dulu. Halo. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sudah di-on-in kameranya belum? Udah ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak, semangat pagi. Kenapa kita bilangnya semangat? Karena kita pagi-pagi harus semangat ya anak-anak ya. Semangat terus. Suara saya terdengar jelas nggak? Coba. Terdengar jelas. Jelas ya. Terdengar jelas, Bu. Nama saya Winda, saya mamahnya Najla Anissa. Ayo Najla, suara mana? Kameranya udah di-on-in belum Najla? Najla kameranya di-on-in ya Najla ya. Ya, perkenalkan saya balik lagi saya perkenalkan diri ya, namanya Winda, bisa dipanggil Tante Winda atau mamanya Najla ya. Jadi Tante ini ingin memperkenalkan atau lebih jelasnya ingin memberitahu Tante ini bekerja di mana sih gitu ya kan. Tante ini sekarang bekerja di Jera Foundation. Anak-anak ya, Jera Foundation. Jadi gini dulu deh supaya kita semangat, kita barengan, kita on-in kameranya. Nanti kalau Tante bilang semangat pagi, jawabnya semangat bareng-bareng ya. Oke, kameranya di-on-in dulu. Semangat pagi anak-anak. 1, 2, 3. Pagi. Semangat. Selamat pagi. Semangat. Semangat ya, jangan ngantuk-ngantuk ya. Oh, pasti tadi malam pada begadang nih. Oke, Tante kerja di Yayasan Jera Indonesia atau lebih kerennya dibilang Jera Foundation. Apa sih itu Yayasan Jera Indonesia? Jadi Yayasan Jera Indonesia itu bergerak di bidang pembinaan dan pelatihan. Pembinaan dan pelatihan untuk siapa? Untuk warga binaan. Tahu nggak warga binaan itu apa? Jadi warga binaan itu adalah untuk warga binaan yang ada di rutan dan lapas di Indonesia. Jadi para warga binaan itu adalah atau biasa disebut juga dengan narapidana. Ya anak-anak ya. Wow, seru nih narapidana. Wah, kerjanya barengan sama narapidana. Jadi Jera ini bekerja sama dengan Kemenham, jadi Kementerian Hukum dan HAM. Kita bergerak di bidang pelatihan dan pembinaan untuk warga-warga binaan yang ingin berubah. Awalnya kita bilang our second chance. Jadi setiap orang harus diberikan kesempatan kedua, ya kan? Jadi kita memberikan mereka pelatihan pembinaan selama mereka berada di rutan. Rutan itu singkatannya apa? Ada yang tahu nggak rutan? Ada yang tahu rutan itu apa? Rutan itu rumah tahanan ya, rumah tahanan Cipinang dan lapas. Kebetulan kita fokusnya ada di rumah tahanan Cipinang. Jera itu sendiri ada pembinaan dan pelatihannya di Jera Bakery. Jera Bakery itu adalah pembuatan roti yang ada di lapas narkotik Cipinang, di lapas Lagita, Medan. Lalu kita ada Jera Art. Jera Art itu lebih ke seni, Jera Art melukis yang ada di rutan Cipinang. Ada Jera Kulit, pembuatan tas, dompet dan lain-lain. Kita ada juga Jera Kopi. Kebetulan kita ada di kafe yang ada di rutan Cipinang. Coba kita ada di kafe ya, ini adanya di rutan Cipinang ya, kalian bisa lihat kafenya, bisa dilihat sama om kameramennya. Ini kebetulan kita lagi ada pelatihan barista para narapidananya, para warga binaan. Kita bilang itu ada pelatihan baristanya untuk
mereka untuk lebih berkegiatan. Begitu mereka keluar dari sini, mereka bisa menjadi seseorang yang baru, ya. Jadi kalian semua orang membuat kesalahan, tapi semua orang juga harus berusaha untuk memperbaiki kesalahannya menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau bisa kesalahannya jangan sampai masuk ke sini, anak-anak, amit-amit, ya kan. Terus agak sedikit nyontek ya Tante ya. Jadi jadi tujuan kita adalah mereka ketika bebas, mereka dapat kembali menjadi orang yang lebih baik dan diterima masyarakat. Tante akan fokus di satu kegiatan dan pembinaan, yaitu adalah Jerak Barista. Jerak Barista. Jadi nanti Tante akan bekerja sama dengan Om Barista yang ada di sini. Kalau di kafe itu kalian lebih sering pesan apa? Es coklat atau cappuccino, cafe latte? Lebih suka apa? Warteg. Lebih suka pesan apa kalau lagi ada di kafe? Latte. Minuman. Cafe latte. Cafe latte. Terus ada apa lagi? Apa lagi? Jadi kita ini pembuatannya banyak ya, ada cafe latte, cappuccino, es coklat, atau matcha latte, macam-macam ya, atau ada kita juga namanya kopi tarik gitu kan. Di sini nanti Tante akan kasih tahu cara barista-barista ini membuat cafe latte yang ada gambarnya itu ya teman-teman ya. Tertarik nggak sih mau lihat caranya? Lihat. Oh, tertarik ya. Di sini ada yang pengen jadi barista nggak sih? Nggak perlu diajarin. Ada yang tahu nggak barista itu apa? Ada yang tahu nggak barista itu apa? Ayo coba, ada yang tahu nggak? Satu, jawab. Barista itu apa sih? Ada yang mau jawab nggak? Ayo, siapa yang mau ngomong barista itu apa? Ayo. Satu perawan, barista ada yang tahu nggak? Oh, pada diem sih. Jadi barista itu adalah orang yang meramu kopi yang ada di kafe. Kalian tahu kafe ada apa aja? Ada Starbucks, ada banyak ya, kopi kenangan, janji jiwa yang sekarang lagi ini ya. Terus ada juga banyak ya, banyak sih kalau mau disebutin. Kalian biasanya kalau ke tempat kafe itu lebih sering ke mana? Pesennya melalui online kah atau datang langsung? Online. Berisik nggak sih? Kedengeran di kalian berisik nggak suaranya? Berisik nggak sih? Berisik ya. Mohon maaf ya udah. Tante akan ini aja memperkenalkan semuanya ya yang ada di sini. Ini namanya, Tante akan kenalkan ini kafe kita yang ada di Rutan Cipinang. Ini om baristanya. Ini om barista namanya siapa Om? Alex. Om Alex ya. Om Alex sudah berapa lama di barista ini? 2 tahun ya. Gimana, seru nggak Om? Terus sih banyak belajar hal baru. Banyak belajar hal baru ya. Caranya untuk jadi barista tuh harus apa sih Om? Harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Harus suka kopi nggak sih? Enggak juga sih. Nggak juga. Saya nggak suka kopi tapi lama-lama jadi saya penasaran sendiri. Oh gitu. Coba Om kasih tahu dulu alat-alat yang ada di kafe ini apa sih namanya? Ini alatnya namanya apa? Ini alatnya namanya apa? Kita change dulu mereka. Kita change dulu mic-nya. Halo? Biar baristanya kelihatan. Oh gitu. Jadi nanti kita akan change mic dulu ya. Maksudnya biar Omnya kita dengar, biar bisa jelasin ini alat-alat yang ada di sini tuh apa namanya. Jadi biar kalian tahu yang ada di kafe tuh ini alatnya apa sih? Ini buat apa sih gitu ya. Saya tuker mic dulu sebentar. Bentar ya. Ini Om. Oke.
Mulai. Oke. Kenalin diri dulu. Kenalin diri. Ini materi, saya lebih pada apa aja. Kita materi aja. Kasih tahu alat-alat apa aja sih. Langsung aja. Kampusnya cerita. Benar. Udah lama ya. Oke. Saya ada. Halo. Oke, halo teman-teman. Selamat pagi. Saya perkenalkan, nama saya Alex. Saya salah satu barista dari Jira Foundation. Saya sudah berada di kafe ini, sudah belajar tentang hal baru tentang kopi ini di kafe ini sejak 2 tahun yang lalu. Banyaklah yang saya pelajarin, nggak cuma tentang cara bikin kopi, bikin minuman, atau bagaimana caranya, bukan adalah salah satu di foam. Jadi foam itu busa. Nah, dari susu ini bisa berubah jadi busa susu nanti, yang susunya itu yang sudah jadi busa itu bisa kita gunakan untuk pembuatan di coffee latte, ada cappuccino dan yang lainnya. Nah, tahu kan teman-teman yang di TV-TV atau di kafe lain, di kafe-kafe teman-teman yang suka datang itu ada barista yang suka ngegambar di gelas. Nah, itu salah satunya menggunakan alat ini. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada shaker. Shaker ini berguna untuk mencampur minuman yang misalkan kita ada menu ice coklat. Ice coklat itu tadinya kan kita campur tuh ada gula, ada coklat, ada krim mungkin. Itu tergantung dari standar dari kafe yang itu menggunakan ingredientsnya atau bumbunya apa aja. Itu bisa dicampur di sini dengan es lalu di shake, dikocok. Atau pernah lihat bikin milkshake, itu bisa pakai ini juga. Oke, kita lanjut. Di sini ada mesin espresso. Mesin espresso ini gunanya itu untuk mengekstrak mengekstrak kopi yang dari tadinya bentuknya dari biji, itu yang akan sudah digiling. Nah, mesin gilingnya nanti ada, kita jelasin lagi ya. Lalu bubuk kopinya yang sudah digiling tadi itu ditaruh di sini. Ditaruh di sini nih. Nanti ditaruh di sini biji kopinya langsung di press, namanya ini, nama alatnya ini temper. Temper itu untuk ngepres biji kopi yang ada biar padat, biar ekstraksinya maksimal. Nah, habis itu nanti ini biji kopi yang sudah digiling dengan halus dan sudah dipadatkan tadi ditaruh di sini. Ini namanya group head. Group head ini untuk mengalirkan air dari bawah, dari galon airnya itu ya. Ini dinyalain tuh keluar air ya. Tuh, gitu. Lalu dimasukin, nanti keluar kopinya. Oke. Langsung aja kita buat. Yang pertama, kali ini kita bakal buat hot coffee latte. Hot coffee latte itu adalah salah satu menu yang isinya itu kopi dicampur sama susu. Yang pertama kita buat dulu espressonya. Kopinya kali ini kita memakai kopi campuran Arabica dengan Robusta. Oke? Pertama kita giling dulu dari yang biji kopi. Ini adalah mesin penggiling kopi. Dari biji kopi yang berubah menjadi bubuknya. Oke. Ini jadi seperti ini ya, dari biji kopi. Jadi bubuk kopi, lalu kita ratakan terlebih dahulu. Setelah kita ratakan, kita padatkan dengan temper yang tadi kita sudah lihat. Kita padatin, baru kita lakukan ekstraksi atau yang sering disebut polling shot. Nah, hasil ekstraksi ini menghasilkan cairan kopi yang dinamakan espresso. Kita pasang,
Lalu langsung kita nyalakan. Keluar espressonya, lalu kita siapkan susunya. Kali ini kita menggunakan susunya menggunakan creamer. Pada umumnya sih sebenarnya menggunakan fresh milk sih. Ini adalah hasil dari ekstraksi dari espresso yang tadi kita sudah buat. Lalu kita lanjutkan proses selanjutnya untuk steaming susunya. Yang tadinya dari susu akan kita jadikan foam. Lalu kita steam susunya dengan mesin espresso tersebut, yang salah satu bagiannya dinamakan ini adalah steam one, untuk mengeluarkan uap yang akan menjadikan susu tersebut menjadi sebuah foam. Nanti dia akan mengembang sendiri nih teman-teman susunya, karena sudah disuntik oleh uap tersebut. Dan akan menghasilkan susu yang lebih tebal dari sebelumnya. Oke. Nah, karena ini terlalu tebal, kita bisa lakukan mixing terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita lakukan proses yang namanya pouring yang akan menghasilkan gambar. Maaf ya teman-teman kalau gambarnya kurang bagus. Kita lanjut. Jangan ada yang hijab ya. Oke, sudah selesai. Ini jadi gambar yang namanya tulip. Silakan. Seru kan jadi barista? Nanti kalian bisa explore, masih banyak yang lainnya, menu-menu kopi, menu minuman yang bisa kalian pelajari, yang bisa kalian bikin di rumah kalian masing-masing, dan bisa kalian kasih ke papa mama, ke adik, kakak, ataupun teman-teman yang ada di rumah. Oke, sekian dari saya, dari Alex. Terima kasih. Selamat belajar. Thank you ya Om Alex, terima kasih. Jadi seperti itulah cara menjadi seorang barista. Bukan cara membuat apa tadi Om namanya Om? Coffee latte, cara membuat coffee latte. Tante sendiri nggak bisa. Jadi kalau memang kalian tertarik ingin menjadi seorang barista, yang pasti paling utama adalah kemauan, mau belajar gitu loh. Kalau kita tidak mau, ya apapun yang kita inginkan juga nggak akan bisa tercapai ya teman-teman ya. Jadi mau belajar, mau tahu bagaimana sih barista itu, apa sih yang dipelajari di barista itu. Seperti kata Om Alek, nggak perlu suka kopi, nggak suka kopi nggak apa-apa. Yang penting pengen tahu menjadi barista itu seperti apa. Karena barista ini udah menjadi suatu profesi yang salah satu profesi favorit di dunia kali ya, di Indonesia apalagi udah mulai banyak coffee dan kafe yang ada di
Indonesia tuh udah mulai banyak bertebaran kafe-kafe, jadi semangat kalau memang mau jadi barista nggak apa, teman-teman tante juga yang seorang dokter, apa pengacara ataupun polisi, dia bisa menjadi seorang barista gitu loh. Jadi barista bisa jadi profesi utama atau menjadi profesi tambahan gitu, itu terserah gitu. Seru menjadi seorang barista. Jadi sekian, apa ada yang mau bertanya? Selagi tante masih ada di sini, apa ada yang mau bertanya? Ya, halo. Suaranya nggak kedengeran ya, suara saya ya. Mau bertanya, suaranya kedengeran Bu Ira. Mumpung ada Om baristanya, misalnya mau cara buat es coklat mungkin, atau green tea. Selagi masih ada di sini nih, jadi nanti biar bisa diajarin nih bikin es coklat sendiri di rumah gimana gitu. Kalau ada yang mau tanya silakan, kalau enggak mungkin selesai ya Bu Ira ya. Jadi mumpung masih di sini, kalau masih ada yang mau nanya nggak apa-apa, silakan tanya, dikasih waktu buat bertanya. Gimana anak-anak? Oke ya, berarti aku sudahin aja di sini. Kurang lebihnya pekerjaan tante ya melingkupi, salah satunya adalah pembinaan Jera Barista yang ada di Jera Foundation. Kalian bisa buka linknya, IG kami namanya Jera Foundation, ada juga Jera Art, ada juga Jera Musik, salah satunya ada Jera Band, Jera Musik. Kalian promo ya Bu. Jera Musik itu kita baru ngeluarin single juga, anak-anak warga binaan kami di Rutan Cipinang gitu loh. Jadi kita baru ngeluarin single terbaru yang ada di Spotify. Buka aja IG-nya, mungkin anak-anak udah pada punya IG gitu loh. Yang penting kita punya tagline our second chance mau berubah.com gitu. Tagline terbaru kita apa sih namanya? Jera Foundation tagline terbaru kita pokoknya kita new beginning. Jadi jadi kita ingin merubah suatu hal. Begitu mereka keluar dari sini gitu loh, mereka menjadi suatu yang orang yang baru, menjadi orang yang menjadi lebih baik gitu. Jadi mereka memulai kehidupan yang baru menjadi lebih baik. Begitu. Makanya kita sediakanlah pelatihan dan pembinaan. Begitu ya teman-teman, anak-anakku semuanya. Semangat belajar, jadi orang sukses semuanya. Jadi orang yang bisa membawa pengaruh kebaikan buat semuanya, karena di Jera Foundation ini kita membawa suatu kebaikan buat siapapun. Kita tidak pernah pandang bulu. Selama orang itu mau berubah menjadi lebih baik, kita akan dukung. Ya, suatu kebaikan kecil akan menjadi kebaikan besar bagi orang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya anak-anak, terdengar suara Ibu? Terdengar. Terdengar, Bu. Tadi tidak terdengar ya Ibu ini ya menyampaikan. Oke, alhamdulillah anak-anak, pemateri yang pertama sudah selesai. Terima kasih banyak kepada Ibu Winda yang sudah memberikan ilmu kepada kita, ya, luar biasa. Bunda Nazla ini beserta jajarannya sudah memberikan manfaat kepada orang lain ya. Jadi supaya setelah keluar dari rutan itu menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Luar biasa, semoga dimudahkan, dilancarkan segala urusan Bunda Nazla beserta jajarannya. Dan tentunya bisa menjadi amal soleh ya. Anak-anak gimana? Masih semangat? Semangat. Semangat. Ayo dong. Habis ini kita ngopi. Dipraktekkan nanti ya ilmu yang sudah diberikan Bunda Winda. Baik, karena waktunya hanya 45 menit, jadi Zoom meeting ini akan Ibu tutup dulu dan akan Ibu share kembali di sesi pemateri yang kedua. Kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya dibuka biar dipoto dulu. Mana kameranya dibuka? Ada Rafa Chandra, ada Anissa, ada Dirga Fatia dan semuanya. Tiara, alhamdulillah ya. Oke, terima kasih untuk semuanya, khususnya kepada Ibu Winda. Kita ketemu di sesi berikutnya. Dah, boleh keluar ya. Profesi seorang barista. Kira nanti apa yang akan saya share, ini cuman kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, session. Nanti kalau misalnya misalnya anak-anak ada yang bertanya atau misalnya di jalan itu ada yang mau ditanyakan, silakan aja ya. Izin share screen ya Ibu. Iya Bunda. Suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah terdengar. Izin Bu, belum bisa share screen. Bu Ira. Belum di multiple ya? Iya, bentar ya Bun ya. Iya. Gimana anak-anak, layarnya kelihatan? Kelihatan. Sebelum saya masuk ke acara sharing sessionnya, saya mau tanya dulu nih. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu ASN? Atau kalau dulu biasa dikenalnya dengan PNS? Anak-anak ada yang tahu nggak? Nanti yang bisa jawab ada hadiah. Nah, ayo anak-anak. Silakan dijawab. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ayo. Mengenai ASN. Nggak ada nih. Nggak ada nih, nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Ya, siapa tuh yang jawab? Ayo Dirga, suaranya yang jelas nak. Apa Dirga? Pegawai negeri sipil. Iya, benar ya, pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil itu apa? Yang ada di ini menurut Dirga itu apa? Dia ngapain sih gitu? Nah, suaranya banyak yang belum tahu kayaknya ya. Oke, ini adalah nanti kita akan saya akan jelaskan lebih jauh nih ke anak-anak apa sih ASN, gimana caranya untuk bekerja menjadi ASN atau tadi yang Dirga bilang pegawai negeri ya, pegawai negeri. Kalau mungkin pekerjaan, siapa tahu orang tuanya ada yang pegawai negeri juga ya, kayak guru itu juga termasuk pegawai negeri. Saya adalah PNS atau ASN di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Dulunya namanya LAPAN. Tetangganya Anajah nih, ada yang pernah ke LAPAN nggak? Pengen ke sini? Siapa yang suka lewat LAPAN? Saya. Dirga. Deket loh, cuman sekitar 3 meter ya, 300 meter sudah sampai. Jadi apa sih ASN itu, terus gimana caranya biar bisa jadi ASN, terus enak loh jadi ASN, apa aja benefitnya, sama nanti kita nonton video sedikit ya, sama cerita sedikit tentang Badan Riset Inovasi Nasional, atau yang kalau anak-anak atau teman-teman dulu lihat dulu di sini namanya LAPAN ya, tapi sekarang udah ganti, namanya udah bukan LAPAN lagi, tapi namanya berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Cita-cita kalian apa nih? Ada nggak yang pengen jadi PNS? Ayo, siapa di sini yang memiliki cita-cita? Apa yang pengen jadi dokter? Nah, pada kalem-kalem ya. Iya, Udah minum belum? Ayo dong semangat Mungkin anak-anak. ada yang pengen jadi TNI,
Atau mungkin Jadi mau dokter, Bu. Oh, jadi dokter. Fatia pengen jadi dokter ya. Jadi pilot, jadi guru. Biasanya kalau dokter, TNI, pilot tuh biasanya profesi yang paling banyak ditulis ya. Kalau ditanya cita-citanya jadi apa gitu. Pengen jadi dokter, jadi TNI, pilot ya. Dulu sih juga sebenarnya nggak kepikiran sih pengen jadi PNS. Ternyata saya sekarang alhamdulillah bekerja menjadi PNS. Nggak, kalau dulu kepikirannya jadi dokter juga, ternyata nyasarnya jadi PNS ya. Apa sih ASN atau PNS itu? Nah, bentar. Oke, jadi apa sih yang disebut dengan ASN atau aparatur sipil negara? Jadi ada dua nih anak-anak ya yang disebut ASN atau tadi kalau Dirga bilang adalah PNS. Jadi sekarang ada dua. Yang pertama adalah mereka yang bekerja di lembaga pemerintah. Ada yang kerja di kementerian, kemudian ada yang kerjanya di lembaga atau badan. Bisa juga mereka yang kerjanya kayak di kelurahan, di kantor kecamatan, kemudian ada juga yang kerjanya di kayak kabupaten seperti itu. Kalau saya kebetulan kerjanya di lembaga. Lembaga itu adalah lembaga pemerintah yang non-kementerian. Kemudian ada satu lagi yang disebut PPPK. Bedanya apa sih sama PNS? Tadi yang Dirga bilang, bedanya sebetulnya semuanya sama nih. Dapat gaji, kemudian dapat cuti, semuanya dapat hak untuk mengembangkan kompetensi. Kemudian ada perlindungan. Cuman ada satu yang membedakan antara PNS dan PPPK, yaitu kalau PPK atau honorer itu tidak mendapat cuti. Iya, jadi semuanya sama. Tapi sekarang kesempatan dibuka lebar. Jadi semua bisa menjadi ASN, tapi yang membedakan hanya satu. Kalau PPPK itu tidak mendapatkan cuti. Oke, gimana sih Bu caranya jadi ASN? Kalau dilihat itu memang banyak banget yang pengen jadi ASN ya, atau jadi PNS. Itu bisa setiap tahun, contohnya di kementerian atau lembaga itu setiap tahun kita harus mengalahkan puluhan ribu orang dari seluruh Indonesia. Ya, syarat-syaratnya apa aja sih? Nah, lihat ya. Ini agak macet layarnya. Oke, yang pasti pertama harus orang Indonesia. Berarti kalau orang bule nggak boleh ya. Orang bule nggak boleh ya, bukan bule yang bule Sri ya. Orang yang berasal dari lahir dan memang adalah warga negara Indonesia. Kemudian untuk usia bisa dari 18 dan maksimal sampai 35 tahun ketika melamar. Kemudian yang dipidana, ternyata yang tadi kayak Bu Mama siapa tadi kan kerjanya di penjara ya. Itu ternyata tidak boleh. Mereka yang pernah di penjara atau mungkin pernah berhubungan atau punya rekaman histori kalau dulunya pernah di penjara itu mohon maaf tidak bisa untuk menjadi PNS. Kemudian yang keempat, dia tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, baik di swasta maupun di TNI maupun di polisi. Jadi harus punya rekaman yang baik. Jadi dia harus punya keterangan kelakuan yang baik. Kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit atau anggota kepolisian. Selain itu kita nggak boleh politik-politik kalau PNS itu. Dan untuk menjadi ASN itu harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan yang dilamar. Misalnya mau jadi peneliti, itu biasanya nanti akan ada pendidikan yang dibutuhkan. Apakah itu teknik kimia, teknik fisika, teknik penerbangan, dan lain-lain. Dan yang terakhir tentunya sehat jasmani dan rohani ya. Teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan ya, boleh dipotong atau bisa raise hand.
Oke. Kira-kira enak nggak sih jadi PNS atau ASN? Enak banget. Kenapa? Pertama, biasanya kalau jadi ASN tuh gajinya bisa 13 kali. Kenapa 13 kali? Karena biasanya ada ada sebentar ya, saya admit dulu. Ada di pertengahan tahun itu biasanya kalau di saat hari raya ada tunjangan lain. Kemudian yang sangat diuntungkan kayak misalnya kemarin nih kondisi pandemi dari tahun 2020 ketika banyak orang yang mungkin kena dampak ya, seperti pedagang, kemudian ada juga yang diberhentikan. Nah, alhamdulillah kalau jadi ASN atau PNS, insya Allah aman. Asal dia tidak bikin masalah ya. Kemudian tadi ada pensiunnya. Selain itu juga ada tunjangan-tunjangan lain, misalnya tunjangan kesehatan, kemudian ada BPJS dan lain-lain. Terus yang saya senang banget karena saya dengan masuk jadi ASN itu saya bisa melanjutkan sekolah. Jadi nanti siapa saja yang pengen sekolahnya, kalian harus sekolah setinggi-tingginya ya, bisa sampai S2, sampai S3, bisa lanjut, atau mungkin bisa double degree. Double degree itu apa ya? Artinya bisa mempunyai gelar 2. Jadi dengan masuk PNS ini, alhamdulillah saya bisa melanjut sampai ke S2. Itu dibayarin semua sama kantor. Enak kan jadi PNS? Kemudian yang terakhir, kita bisa keliling Indonesia. Bisa keliling Indonesia, bisa tahu ada kantor-kantor yang di daerah, mungkin dari Sabang sampai Merauke itu alhamdulillah bisa. Gitu. Nah, ada yang pernah ke sini nggak? Anak-anak. Halo. Jangan-jangan saya sendirian nih. Ayo anak-anak dibuka kameranya. Ya. Ada yang pernah ke sini nggak? Ada yang pernah masuk? Saya selalu. Selalu Iya, rumahnya di kita situ ya. tinggalnya ngelewatin sini ya? Iya. Oh gitu. Di Bravo jangan-jangan ya tinggalnya? Iya. Oh gitu, iya. Kalau anak-anak, kalau Dirga mungkin udah tahu ya dalamnya apa? Ada apa aja udah tahu? Dirga. Ya, Bu. Iya, ditanya tadi itu. Dirga Nah, sudah jadi, tahu dalamnya? Ada apa Sudah. saja? Sudah. Ya, buat anak-anak yang belum tahu, jadi apa sih dalamnya? Kalau dulu mungkin 8 ya namanya, sekarang itu kita di merger atau digabung dengan beberapa lembaga pemerintah. Kalau anak-anak dulu kenal LIPI, kemudian kenal Batan, ada lagi Kemenristek, satu lagi ada BPPT, itu kita semua bergabung menjadi satu lembaga besar di Indonesia namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kita ada 11.500 karyawannya. Jadi peluang teman-teman buat bekerja di bidang itu besar banget ya. Gitu. Kemudian di dalam ini sekarang 8 itu menjadi organisasi riset berada di kawasan pusat teknologi penerbangan ya. Nih sebentar saya kasih lihat ada apa sih. Nah dulu namanya 8 itu singkatan jadi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Sekarang berubah ya jadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini kayaknya nggak usah ya, ini adalah strukturnya aja. Kalau kita tuh berada di bawah presiden, untuk diketahui anak-anak aja ada 7 deputi, kemudian ada organisasi riset, dan ada lokasi di 40 kawasan. Nah kalau yang sering dilewatin Dirga nih, Pusat Teknologi Penerbangan, kita adalah salah satu di kawasan Lumpin Bogor. Nah ini nih,
bisa dilihat ya, pekerjaan atau jabatan yang ada di BRIN. Ada peneliti, ada prekayasa, ada sekian banyak. Ini hanya sebagian sebetulnya yang bisa saya tuliskan. Ada teknisi, kemudian ada pengembang teknologi nuklir, analis perkebun-rayaan, sampai dengan perencana dan juga analisis data informasi. Itu banyak banget ya teman-teman. Jadi silakan, mumpung teman-teman anak-anak ini masih muda, masih 12 tahun ya, 12-13 tahun, silakan belajar membaca lebih banyak, kemudian bisa sekolah setinggi-tingginya sehingga bisa meraih cita-citanya. Iya, ini dalamnya nih kalau yang belum pernah masuk. Jadi dari masuk kita ada gerbangnya. Di dalamnya tuh ada yang namanya gedung bola. Gedung bola itu buat apa, Bu? Gedung bola itu biasanya untuk tracking satelit. Jadi untuk tracking satelit dari penginderaan jauh di atas, kita terima datanya, dan itu bisa untuk pemetaan. Ini adalah stasiun bumi, kemudian karena di sini adalah disebut pusat teknologi penerbangan, pastinya ada pesawat. Ada nih pesawatnya di sini nih, di dalam hanggar nih. Namanya pesawat STEME, tapi pesawatnya bukan kayak pesawat yang buat penumpang ya, anak-anak. Pesawatnya itu adalah pesawat penelitian. Biasanya pesawatnya itu dilengkapi dengan kamera. Jadi dia mengambil gambar dari ketinggian tertentu, ada pilotnya, nanti datanya di-capture, kemudian datanya akan dikirimkan kepada penerima. Ini apa? Ini adalah lab. Nah, saya ada di sini. Kalau teman-teman atau anak-anak pengen mampir, silakan ya. Ya, nah di sini ada rusa juga. Biasanya kalau Sabtu dan Minggu atau sore itu ramai banget. Ada anak-anak yang suka ngasih makan rusa nih. Ini lokasinya. Kita ada di seluruh Indonesia ya anak-anak ya, mulai dari Agam, Bogor, di Kalimantan pun ada, Parepare, ada juga di paling jauh ada di Biak. Alhamdulillah. Jadi PNS tuh saya sudah semua nih keliling Indonesia nih, alhamdulillah, dari Agam sampai Biak. Nih. Nah ini kegiatan-kegiatan atau penelitian yang dilakukan oleh LAPAN. Ada sains, ada peroketan. Itu kita bikin. Kalau roket itu ada lagi satu pusat di Tarogong, namanya Pusat Teknologi Roket. Jadi kalau ini adalah pusat teknologi penerbangan, untuk pusat teknologi roket itu agak ke sekitar berapa ratus meter ya, kita harus melewati landasan. Kemudian ada lagi penginderaan jauh dan kajian. Ini contoh-contohnya yang kita lakukan. Nah, ini juga kita udah bisa bikin satelit nih sama pesawat tanpa awak. Gitu aja. Nah, satu lagi yang sedang kita bangun sekarang, kalau anak-anak pernah tahu Boska, nah Boska yang di Bandung itu kan memang sudah tua ya, sudah tua, dan saat ini Indonesia sedang membangun satu observatorium nasional yang sebagai pengganti Boska. Kenapa ada di Timau atau Kupang? Karena yang di Bandung itu sudah banyak, kalau kita sebut polusi itu polusi cahaya. Jadi sudah banyak rumah penduduk, kemudian sudah banyak cahaya. Jadi gambar yang diambil itu tidak terlalu bagus ya. Jadi sekarang ini Indonesia sedang membangun sebuah observatorium nasional di Kupang. Nah, itu aja anak-anakku. Ini saya setelin contoh yang di Kupang ya. Bagus sekali. Kelihatan nggak? Belum. Kelihatan. Ya. Kelihatan. Jadi ini salah satu hasil jepretan fotonya, cantik banget ya. Tuh. Belum. Ini dipotret dengan kamera resolusi. Nah, tuh salah satu fotonya. Gitu. Baru ada link video, Bu.
Ada sebentar ya. Kalian mau lihat video? Sebelum ke video ada yang nanya nggak? Ayo anak-anak, silakan. Suaranya kurang jelas ya? Di sini jelas Bunda. Anak-anak gimana? Terdengar jelas tidak? Jelas. Oke. Kita nonton video sebentar ya. Oke. Sebentar. Mengapa Indonesia perlu teknologi antariksa? Teknologi telah menjadi kebutuhan bagi dunia. Handphone, internet, navigasi, penginderaan jauh, dan perbankan semuanya bergantung pada pemanfaatan Kedengeran nggak teknologi ini. suaranya anak-anak? Sebagai bagian dari kehidupan global, Indonesia perlu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa. Disinilah LAPAN hadir untuk menguasai teknologi antariksa bagi kemajuan bangsa Indonesia. LAPAN bertekad menjadi pusat unggulan untuk mencapai kemandirian di bidang iptek, penerbangan, dan antariksa. Tekad ini diwujudkan melalui 4 kompetensi utama LAPAN, yaitu sains antariksa dan atmosfer, penginderaan jauh, teknologi penerbangan dan antariksa, serta kajian kebijakan penerbangan dan antariksa. Saat ini, Indonesia masih bergantung pada teknologi dari luar negeri. Bayangkan berapa banyak uang yang kita habiskan untuk membeli satelit. Satu satelit saja harganya triliunan. Padahal usia satelit rata-rata hanya 5 tahun. Begitu juga dengan pesawat terbang. Kebutuhan pesawat terbang kita cukup tinggi, terutama untuk konektivitas antar pulau kecil. Saat ini, kondisi pesawat perintis di Indonesia telah berusia lebih dari 25 tahun. Untuk itu, kita perlu menghidupkan kembali industri pesawat terbang dalam negeri. LAPAN percaya bahwa kebutuhan penerbangan dan antariksa akan terus meningkat. Untuk itu, LAPAN mencanangkan berbagai program sesuai dengan visi LAPAN, yaitu LAPAN Unggul untuk Indonesia Maju, LAPAN Melayani untuk Indonesia Mandiri. Terdapat 7 program prioritas pengembangan dan pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa di LAPAN. Program tersebut yaitu 1. Membangun sistem pendukung kebijakan berbasis sains antariksa seperti pemantauan cuaca antariksa dan benda jatuh antariksa. 2. Membangun sistem pendukung kebijakan berbasis dinamika atmosfer untuk peringatan dini cuaca dan iklim ekstrim. 3. Mengembangkan teknologi roket sonda yang akan menjadi cikal bakal roket pengorbit satelit. 4. Mengembangkan teknologi penerbangan yang terdiri dari pengembangan pesawat transportasi N219 sebagai pesawat perintis antar pulau dan daerah terpencil. Pengembangan pesawat transportasi generasi berikutnya N245 serta pesawat tanpa awak untuk sistem pemantauan maritim. 5. Mengembangkan teknologi satelit buatan sendiri dengan menggunakan fasilitas yang ada di Indonesia. Saat ini, LAPAN telah meluncurkan 2 satelit mikro, yaitu LAPAN TubeSat pada 2007 dan LAPAN A2 atau LAPAN Orari pada 28 September 2015. Di masa depan, LAPAN ingin mewujudkan satelit operasional melalui konsorsium nasional. 6. Mengembangkan Bank Data Penginderaan Jauh Nasional. Program ini yang paling banyak dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk pemantauan wilayah dan pembangunan daerah. Pelaksanaan program tersebut sesuai dengan Impres nomor 6 tahun 2012 dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2013 tentang keantariksaan.
7. Mengembangkan sistem pemantauan bumi nasional untuk pemantauan sumber daya alam dan mitigasi bencana, misalnya zona potensi penangkapan ikan atau kebakaran hutan dan asap. Dengan sistem ini, maka pemantauan sumber daya alam dapat dilakukan dari waktu ke waktu, sedangkan untuk pemantauan kebakaran hutan dan asap dipantau selama 24 jam. Hasil pemantauan tersebut kemudian diinformasikan ke berbagai instansi, seperti kantor kepresidenan, para menteri, dan para gubernur agar langkah-langkah antisipasi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Program-program disusun untuk mempercepat pembangunan bangsa. Selain itu juga untuk mitigasi dan penanganan bencana berbasis sains dan teknologi antariksa. Jadi bersama LAPAN, ayo kita kembangkan teknologi antariksa untuk Indonesia yang maju dan mandiri. Oke, udah nih videonya. Sip. Kedengeran nggak? Masih pada semangat? Masih pada Kedengeran. Masih dong. Oke, Bu Ira gimana nih? Ada yang nanya nggak? Oke, Kalau misalkan udah kerja ini. Kalau nggak ada yang nanya, saya nggak. yang mau bertanya. Ayo, anak-anak. Ini saya dengar biasanya anak-anaknya aktif nih. Saya kan suka nyimak juga biasanya kalau Zia belajar. Ada yang nanya? Oke, anak-anak silakan. Ada yang mau bertanya terkait materi yang sudah disampaikan sama Ibu India? Jangan malu-malu dong. Atau Sazia sendiri yang mau bertanya nih? Mana bosan ya? Atau saya yang nanya kali ya? Ah, ya. Kayaknya tepatnya Nanti begitu, Bunda. saya ada beberapa merchandise nih dari LAPAN nih buat anak-anak. Nanti pas saya ke sekolah, insya Allah saya antar. Dari tadi kan kalau anak-anak pada nyimak ya, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh LAPAN atau BRIN. Ada yang bisa nyebutin nggak? Apa aja kegiatan yang dilakukan oleh LAPAN? Bikin apa aja sih? Atau di dalam sini ada apa sih? Ngapain sih? Gitu. Ayo, siapa? Ayo. Jangan takut salah ya. Waktunya tinggal. Iya, jangan takut salah dong. Ayo, Abian, Anissa, Fatia, Nadine, Nazelda, Nazla, Najwa. Di videonya tadi kan juga ada tuh. Di videonya ada yang meluncur ke atas. Apa tuh yang meluncur ke atas? Ayo anak-anak. Gak ada yang mau hadiah kayaknya Bu Ira ya? Kenapa Bunda? Gak ada yang mau hadiah kayaknya. Ayo sayang. Waktunya Jangan takut salah. Ayo. menit lagi. Malu-malu kayaknya Bu. Ya begitu Bunda ya. Anak-anak kita masih malu-malu. Iya. Bener nih. Ayo. Rafa, Abian. Banyak loh ini ada 18 orang. Ayo anak-anak. Membangun bangsa dengan sains dan teknologi. Iya, tadi ada apa aja tuh teknologinya? Roket. Dirga lagi ya Bu? Iya. Dirga menang banyak nih. Abian bantu. Roket, oke. Selain roket, ada yang bisa lagi? Oke, Dirga nanti. Satelit. Siapa tadi yang jawab satelit ya? Abian ya yang jawab ya? Iya Bu. Iya, Abian. Ayo yang lainnya. Ada udah jam makan siang mungkin Kira. Kenapa Bunda? Udah jam makan siang. Oh gitu ya, jadi lulus ya. Iya, satelit. Ada yang bisa nyebutin nggak tadi satelitnya untuk apa? Oh, ada yang baru masuk, Bu. Sebentar ya. Baru masuk.
Ya benar ya. Jadi ada roket, ada satelit, kemudian ada pesawat juga. Gitu. Kita kayaknya tinggal nunggu waktu ya Bu, tinggal 1 menit. Gitu Bu Ira, mungkin mungkin sudahi saja. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah saya senang banget bisa sharing tentang lapan dan secara khusus dan secara umum tentang pekerjaan sebagai PNS. Mudah-mudahan anak-anak semua semangat ya. Mumpung masih muda, kalian bisa meraih cita-cita dari sekarang. Kira-kira nanti mau jadi apa ya gitu. Dengan dari sekarang dengan belajar rajin, belajar yang giat, kemudian masuk ke jurusan yang sesuai. Gitu aja Bu Ira, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih diberikan kesempatan untuk berbagi bersama anak-anak. Ya Bunda, sama-sama. Luar biasa ya ilmu yang sudah disampaikan oleh Bunda Sazia. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat ya, khususnya untuk kalian yang sekarang masih belajar, supaya bisa merancang masa depan dari sekarang ya Bunda ya. Nah, saya mau kemana nih ya, harus semangat belajarnya biar benar dari sekarang ya. Terus bidang apa yang kalian minati, insya Allah kita doakan mudah-mudahan lancar dan kalian bisa menjadi orang yang sukses kelak ya. Baik Bunda Sazia serta anak-anakku semuanya, alhamdulillah materi yang kedua ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bunda Wendia yang sudah berkenan memberikan ilmunya. Mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh buat Bunda ya. Tentunya dilancarkan segala urusannya. Jangan lupa nanti siang ya Bunda. Iya, Bu. Jangan lupa